Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari Prodi PAUD kelas 2C. Nomor induk mahasiswa saya 25096480011. Baik, kali ini saya akan membahas materi ilmu kalam yang ke-10, yaitu perbandingan antara aliran. Konsep kehendak mutlak Tuhan penurutan pandangan aliran teologi klasik, yaitu dalam teologi Islam klasik, konsep kehendak mutlak Tuhan menjadi perdebatan ulama yang membedakan pandangan kaum rasionalisme dan tradisionalisme. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia bebas atau merdeka melakukan perbuatannya sendiri, dan kekuasaan Tuhan terbatas dan memandang kekuasaan dari sudut kepentingan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi ketika Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan kemauan dan perbuatannya. Kaum Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah, Tuhan berkuasa mutlak atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang membatasi kekuasaan itu, karena kekuasaan Tuhan bersifat absolut. Oleh karena itu, boleh saja Tuhan melarang apa yang diperintahnya dan memerintahkan apa yang telah dilarangnya. Kaum Maturidiyah, yaitu Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang dianut oleh paham Asy'ariyah. Inti paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pendapat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya sebagaimana pendapat Asy'ariyah, sebab masih terkandung adanya kewajiban Tuhan dalam menepati janji. Konsep perbuatan manusia dan tanggung jawabnya dilihat dari sudut pandang teologi klasik. Perbuatan manusia adalah bentuk dari eksistensi keadaan manusia itu sendiri, karena mereka ketika melakukan perbuatan dan pekerjaan, maka berarti dia memiliki eksistensi dalam hidupnya. Adapun perbuatan manusia adalah susunan dari dua buah kata, yaitu perbuatan dan manusia. Pandangan mengenai keadilan Tuhan dalam perspektif berbagai aliran kalam. Secara bahasa atau etimologis, kata adil berasal dari kata al-adli, yang berarti tidak berserat sebelah, tidak memihak ataupun menyampaikan yang satu dengan yang lain, atau al-musawah. Dalam Al-Quran mengungkapkan konsep keadilan melalui sejumlah istilah, diantaranya al-adli, al-qis, dan al-mizan. Keadilan Tuhan menurut beberapa aliran, yaitu yang pertama Mu'tazilah, merupakan aliran teologi Islam yang muncul paling awal di antara kalangan mutakalimin dan memiliki signifikansi penting dalam sejarah intelektual Islam. Aliran ini dikenal responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan intelektual pada masanya. Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah muncul sebagai respon teologis terhadap dominasi pemikiran rasionalistik Mu'tazilah pendirinya, Abu al-Hasan al-Asy'ari, semula dididik dalam lingkungan Mu'tazilah di bawah arahan Al-Jubai hingga menjadi sosok yang priwai dan berdebat. Akan tetapi titik balik pemikirannya terjadi pada usia 40 tahun saat beliau memilih meninggalkan paham gurunya tersebut untuk kemudian membangun sistem teologi yang mandiri. Kalau untuk Maturidiyah, selain mazhab Asy'ariyah, terdapat pula aliran teologi Maturidiyah yang menjadi bagian penting dari Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran ini dirintis oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi yang memiliki nama lengkap Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Dan kesimpulannya yaitu kehendak Tuhan menjadi sebab utama bagi seluruh eksistensi. Perbuatan Tuhan merupakan aktualisasi langsung dari kehendaknya. Tanpa ada penghalang hubungan keduanya, niscaya apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Mu'tazilah mendefinisikan adil dengan standar akal dan mewajibkan Tuhan berbuat aslah. Asy'ariyah menegaskan bahwa adil adalah apapun yang Tuhan perbuat karena semua miliknya.
Maturidiyah mengambil jalan tengah dengan mengakui peran akal namun menolak kewajiban atas Tuhan. Perbedaan ini lahir dari perbedaan pijakan epistemologis antara akal dan wahyu. Terima kasih materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.